Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan mengenal komponen-komponen CVT ya untuk motor PCX 160. Tadi kita sudah bongkar ya. Ternyata tadi ada suara ngerosok di motornya ya, di CVT ya, di bagian CVT. Ternyata pas kita cek ternyata pibelnya atau panbelnya ini sudah mau putus tadi. Nah, ini sudah dibelikan ya, mereknya merek Bando. Karena pemiliknya pengen dibelikan yang ori. Nah, kita sudah belikan. Nah, di sini di poros crankshaft atau as groupnya ini ada komponen-komponen CVT yang namanya drive pulley atau orang menyebut juga pulley primer. Nah, di as groupnya itu ya, atau crankshaftnya ya, di crankshaftnya atau pulley depan ya, bahasanya banyak ya. Nah, di pulley depan itu ada banyak istilah-istilah atau nama-nama komponen ya. Ada roller ya. Ada rumah roller, atau rumah roller itu istilahnya movable drive face. Ada slide face ya. Slide face atau slider ya. Terus ada rem plate-nya ya, yang rem plate-nya yang penutup rumah rollernya istilahnya ya. Nah, itu namanya rem plate. Nah, di situ juga ada boss atau movable drive face boss. Nah, itu juga pastikan harus span. Nah, kalau longgar berarti harus diganti satu set dengan rumah roller ya, atau movable drive face-nya ya, dengan boss-bossannya atau movable drive face boss-nya. Nah, kalau ini karena sudah masuk span, kita pasang ya. Karena ini tadi kita cek juga masih bagus, kita tinggal kasih sedikit tadi template. Nah, kita pemasangan pibelnya atau panbelnya ini tulisan Bando harus kelihatan atau kebaca. Nah, tidak boleh kebalik. Kalau kebalik nanti mengurangi keawetan pemakaian. Nah, kalau misalkan ada tanda panah ya, kita tanda panah berarti menghadap ke depan. Nah, ini ada tulisan, kebetulan ada tulisan untuk Bando itu. Dia tidak berbentuk panah tapi tulisan itu harus kebaca oleh kita, tidak boleh kebalik. Kita pasangkan. Terus pasang penutup rumah roller atau istilahnya drive face-nya. Nah, itu pulley yang drive atau yang diamnya, nanti yang bergerak itu yang belakangnya ya. Yang movable drive face yang didorong oleh rollernya itu ya, untuk kecepatan menengah ke atas ya. Ini paskan juga, di situ kan ada ulir-ulirnya ya. Kalau misalkan tidak pas, dipaksa nanti akan rusak. Ulir yang di as groupnya atau crankshaftnya, ulir crankshaftnya malah akan rusak. Terus ya kalau rusak, tapi kalau rusak misalnya drive face-nya gampang kita ganti, tapi takutnya kruk asnya malah turun mesin. Jadi kita harus hati-hati dalam pemasangan ya. Pasangkan ring, terus pasangkan murnya. Itu murnya ukuran 22, kita menggunakan tangan terlebih dahulu ya, untuk memastikan tidak miring ya. Terus kita ke belakang atau istilahnya di poros drive shaft-nya ya, nanti poros yang menggerakkan daripada driven phase atau pulley sekundernya ini ya. Di pulley sekunder itu ada clutch weight atau istilahnya kanvas gandanya ya. Clutch weight bahasa tekniknya, itu kanvas gandanya itu ada 3. Ini masih bagus juga. Terus ada movable drive phase juga, itu yang depannya, sedangkan yang belakang itu namanya driven phase ya. Jadi yang bergerak itu kalau yang pulley primer, pulley sekunder atau driven pulley itu yang bergerak itu malah yang depan ya. Movable driven phase istilahnya yang bergerak. Kalau yang depan atau drive pulley itu yang belakang yang bergerak, yang rumah rollernya itu ya, yang mendorong panbelnya. Nah, kita pemasukannya seperti ini ya, jadi diputar ke belakang, masukannya sedikit-sedikit. Kalau ditarik lurus itu akan keras ya, karena ada di situ ada roller guide fan-nya. Kalau lurus kita akan kesusahan. Nah, kita paskan, tarik sedikit-sedikit, baru kita bisa memasukkannya. Terus kita pasang rumah kopling gandanya atau clutch outernya ya. Clutch outernya kita pasangkan. Nah, terus kita pasangkan murnya. Nah, pasangkan murnya. Terus kita pasangkan ringnya dulu ya, ring, terus baru murnya. Itu murnya ukuran 19. Kalau yang depan tadi 22
mm ya, belakang 19 mm. Kita kencangkan pakai tangan dulu. Kalau dirasa sudah pas, kita kencangkan. Kita kencangkan menggunakan kunci sok ya, ukuran kunci sok ukuran 19 ini ya, yang belakang ya 19. Kita menggunakan bantuan as sok juga ya, supaya untuk pengencangannya tidak terlalu susah ya. Kalau pakai torsi itu kencangannya 49 Nm ya. Kuncinya kunci 19. Terus kalau yang depan itu kunci ukuran 22 mm ya. Kita menggunakan kunci sok ya. Kalau misalkan punya impact ya silahkan ya. Nah, ini kita manual ya, tapi kita menggunakan tracker ya, menggunakan tracker supaya lebih enak untuk pengencangannya, tidak diganjal-ganjal ya. Nah, ini ukuran 22 mm. Kita bantuan juga pakai kunci asok juga ya, untuk mempermudah dalam pengencangannya. Ukurannya itu 59 Nm kalau pakai kunci torsi yang drive pulley. Kalau driven pulley atau pulley belakang atau pulley sekunder itu 49 Nm. Nah, kita kencangkan pakai perasaan ya. Jangan terlalu kencang, jangan terlalu kendor juga ya. Kalau terlalu kencang juga bisa nanti malah dol. Kalau terlalu kendor juga bisa lepas, karena ini berputar ya. Berputar untuk menggerakkan pulley belakang ya. Jadi force ankle bergerak. Nah, ini kita sudah beres ya, kita nyalakan. Nah, itu posisi langsam seperti itu ya. Jadi pulley atau panbel belum bergerak ke atas karena masih posisi langsam. Ketika kita gas atau posisi motor berjalan, maka panbel akan naik ke atas karena terdorong oleh rumah roller itu, sama rollernya itu dorong, sehingga yang belakang menjadi turun ya, sehingga bisa menggerakkan drive shaft atau roda belakang ya. Ini pergerakannya seperti itu untuk CVT ya, baik motor Yamaha, Honda, Suzuki sama aja ya. Hanya beda penyebutan untuk nama komponen kadang-kadang, tapi prinsipnya sama ya. Ada pulley primer, pulley sekunder, atau drive pulley, pulley penggerak, atau pulley yang digerakkan ya. Intinya seperti itu. Nah, cara kerjanya juga sama ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.